Dari sinilah awal semuanya dimulai. Hai guys, balik lagi dengan aku Wahyu Aryansah. Di video kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kenapa sih aku menulis buku? Semua itu berawal dari Sayang, sebelumnya aku minta maaf. Kita udahan sampai sini aja ya. Aku udah suka sama cowok lain. Dia lebih ganteng, punya segalanya daripada kamu. Makasih buat semuanya. Bye. Tapi nggak itu aja guys. Sebenarnya aku ada beberapa masalah asmara. Dari dimana aku sedang berjuang tapi tak pernah dihargai, dan aku harus dituntut bersaing dengan orang yang serba segalanya. Kemudian aku juga terus berjuang tapi aku masih tetap aja terbuang, dan dia lebih memilih yang beruang. Nah, dari situlah aku timbul kegalauan dalam diri aku guys. Aku lebih suka menyendiri, dengerin musik galau, suka melamun, dan bingung mau cerita, tapi cerita ke siapa gitu. Akhirnya aku lampiaskan semua kegalauan aku ke dalam bentuk tulisan. Awalnya aku menulis semua keluh kesah aku itu kayak di buku diary gitu, panjang banget. Kemudian dari tulisan yang panjang-panjang tadi, aku mengambil kesimpulan dari ya keluh kesah aku tadi guys. Ibaratnya bisa diambil kayak satu kata gitu, quotes gitu, yang bisa menggambarkan keluh kesah aku waktu itu. Sedikit menye-menye gitulah. Nggak hanya itu guys, setelah aku menulis bikin quotes itu tadi, aku membagikan kata-kata aku ke media sosial, di Twitter, di WhatsApp, di Instagram. Nah, dari situlah awal keajaiban dimulai. Banyak teman-teman aku yang nge-retweet dan nge-repost kata-kata aku di Instagram, di WhatsApp, di TikTok, dibikin kayak video short moment gitu guys. Kayak misalkan video kota malam, terus ada kata-kata aku gitu loh, ada quotes aku di atasnya gitu, dan dikasih kayak musik-musik sedih gitulah. Superficial, some people want it all, but I got nothing at all. It ain't you, baby, if I got you. Dan itu bagi aku seneng banget tuh. Dan aku merasa gak hanya aku aja nih yang ada di posisi waktu itu gitu, maksudnya di fase tersakiti waktu itu gitu. Ternyata juga banyak juga dari teman-teman aku yang merasakan hal yang sama. Kemudian aku mendapatkan beberapa saran dari teman-teman aku, coba deh kamu bikin buku atau bikin apa gitulah. Kemudian aku pikir-pikir terlebih dahulu. Sepertinya ide bagus. Dari situlah aku punya ide akan membuat buku. Dari situ aku mencoba mengumpulkan semua tulisan-tulisan aku yang ada di Twitter, yang ada di Drive, semua aku kumpulkan jadi satu file. Dan setelah itu aku mencoba memperbanyak relasi. Aku mencoba chat mereka satu persatu. Dan gak hanya itu, aku juga mencoba menelpon ke beberapa teman-teman aku. Dia juga seorang penulis dan juga sangat berpengalaman di bidang tersebut. Halo Pak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Aku mau tanya-tanya soal buku nih, boleh nggak? Setelah ngobrol panjang lebar dan sharing sana sini, akhirnya aku mendapatkan beberapa ilmu lah dari mereka. Gimana sih caranya bikin buku, gimana sih cara bikin naskah yang baik, gimana sih bikin alur cerita yang bagus. Dari situlah bermodal bekal dari pengalaman teman-teman aku dan juga support atau dukungan dari teman-teman aku, dan dari situlah aku meyakinkan diri aku bahwa aku akan menulis buku. Awalnya aku menulis semua tulisan-tulisan aku menjadi sebuah novel. Dari novel itulah aku sudah merangkai beberapa konflik, beberapa cerita yang panjang. Feelnya udah dapet, ceritanya udah dapet, dan aku kerja keras banget menulis sebuah naskah itu sampai aku mencapai di 100 halaman buku aku. Kemudian aku berhenti. Aku tiba-tiba kepikiran pengen melihat market dari penjualan buku di Indonesia ini seperti apa sih. Akhirnya aku meriset dari kualitas baca orang Indonesia itu gimana gitu, dan genre yang laris di pasaran itu seperti apa. Dan dari situlah aku menemukan beberapa info bahwa minat baca orang Indonesia sangat melemah. Dari situ aku sangat galau sekali guys. Dan aku mendapatkan informasi bahwa dulunya buku yang bestseller itu minimal penjualannya harus 15.000 buku. Bayangin tuh, 15.000 buku itu nggak dikit loh. Tapi itu dulu. Sekarang 5.000 buku aja udah bestseller. Berarti sangat membuktikan dong bahwa minat baca orang Indonesia sangat melemah. Dari situlah aku galau banget sumpah. Aku mau jadiin naskah aku seperti apa, mau model apa, konsepnya gimana, dan aku bingung mau aku lanjutkan cerita ini atau stop di sini aja gitu. Akhirnya aku mendapatkan ide yang dari awalnya naskah aku adalah berupa novel, kemudian aku mengubah naskah aku menjadi sebuah cerita fiksi yang bercampur dengan quotes. Setelah ide udah dapet,
konsep udah dapet, inspirasi juga udah mantep. Sekarang waktunya untuk begadang. Aku begadang hampir tiap hari demi mengerjakan sebuah naskah ini. Aku mengerjakan dari sebuah desainnya, alurnya gimana, gaya bahasanya gimana, tata letaknya gimana, dan lain-lain. Setelah aku begadang hampir tiap hari dan mengerjakan naskah ini sampai berbulan-bulan, dan akhirnya naskah aku selesai. Setelah naskah aku selesai, aku mencoba untuk mengajukan proposal, mengajukan naskah aku ke beberapa penerbit terkenal dan yang besar lah guys di Indonesia ini. Dan setelah aku mengajukan naskah aku ke beberapa penerbit terkenal di Indonesia, hampir semuanya aku coba dan semuanya ditolak. Dari situ aku galau lagi guys. Dimana kesalahan aku, apa cerita aku kurang menarik, apa desain cover aku ada yang salah, dari mana yang jelek. Di situ aku mencoba ngerevisi lagi, kok bisa gak diterima, gimana caranya gitu. Kemudian aku gak putus asa dan aku mencoba lagi untuk mengajukan ke penerbit lainnya. Aku mencoba terus dan akhirnya ada satu penerbit yang menerima naskah aku, yaitu penerbit Guepedia. Dari penerbit Guepedia ini, disinilah terlahirnya nama besar aku. Setelah aku mengirimkan naskah ke Guepedia, akhirnya penerbit Guepedia meninjau naskah aku dan kemudian ada notif WA masuk. Selamat pagi Kak Wahyu Aryansyah, proses penerbitan buku sebuah usaha mengikhlaskan diproses paling lama 7 hari kerja. Bahwa pihak Guepedia ini menginformasikan bahwa proses peninjauan naskah aku ini dilakukan selama 7 hari kerja. Nah dari situ aku seneng banget nih guys. Dan alhamdulillahnya nggak sampai 7 hari, cuma 3 hari aja nih. Aku udah dapat balasan WhatsApp dari tim Guepedia yang berbunyi, Selamat untuk Kak Wahyu Aryansyah, buku sebuah usaha mengikhlaskan telah terbit. Sekali lagi selamat dan sukses selalu, ditunggu karya selanjutnya. Nah dari situ aku seneng banget guys. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kerja keras aku selama ini berbuah hasil gitu. Dan inilah buku aku, sebuah usaha mengikhlaskan yang sudah terbit di seluruh Indonesia. Nih guys, dari covernya udah bisa kalian baca dong, sebuah usaha mengikhlaskan ya. Aku akan mencoba mereview sedikit dari buku aku. Dari covernya, bahannya mewah banget sumpah. Ini kayak karet-karet gitu. Dari sampulnya ini ada grafitiknya guys. Nah ini jika kalian lihat nih, ini ada grafitiknya dan kemudian ada tulisan sebuah usaha mengikhlaskan, judul dari buku ini. Kemudian ada logo Guepedia-nya di pojok sini. Kemudian ada nama aku sebagai penulis bukunya. Buku aku ini ukurannya 14 cm x 21 cm. Kemudian dari sini kayak gini juga sama tulisannya. Di sini juga ada tulisannya penulis Wahyu Aryansyah, editor Wildan Pratama, tata letak Guepedia, sampul Andika Indrawijaya, kemudian diterbitkan oleh Guepedia dan segala macam lah guys. Dan ini cetakannya tanggal 1 Oktober 2021 tahun kemarin gitu. Nah kemudian di belakangnya juga ada sinopsisnya dan sama juga cover dari belakangnya juga timbul grafitik yang sangat mewah banget sumpah dah ini. Teksturnya tuh enak banget dipegang gitu. Di sini ada logo Guepedia dan di sebelah kiri ada ISBN-nya. Jadi buku ini resmi guys, ada nomor seri ISBN-nya. Jadi kalian bisa cek aja buku aku di Perpusnas. Kalian bisa masuk ke websitenya, kalian coba copy nomornya di deskripsi ini. Coba kalian copy, kalian masukin ke website Perpusnas, coba kalian search, pasti keluar buku aku. Dan kemudian ini ada sinopsisnya. Semua pilihan yang kita rencanakan tidak semua menghasilkan sebuah kebahagiaan. Terkadang kita harus menyadari itu. Apalagi soal pilihan hati, yang tidak semua hal sama dengan ekspektasi. Seperti halnya mencintaimu, yang selalu menghantui pikiran dan hati, namun tak kunjung bisa dimiliki. Namun semua itu butuh proses, butuh perjuangan yang keras, kesabaran, dan doa. Karena jika Tuhan tak mempersatukan, bukan berarti Tuhan menjauhkan. Tapi bisa jadi Tuhan menyelamatkan dari rasa kekecewaan. Namun jika aku telah lelah berjuang, namun aku masih saja terbuang, dan engkau lebih memilih yang beruang, maka tindakan terakhir yang harus aku lakukan adalah mengikhlaskan. Itu adalah sinopsis dari buku aku. Kalian bisa baca aja di belakangnya. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu. Gimana sih isi dalamnya? Oke, aku akan men-spill sedikit isi dari buku aku. Coba ya, aku buka random ya. Nah, di sini ada quotes dan ada gambar. Jadi, gimana sih cara bacanya gitu? Jadi di sebelah sini ada quotes dan di sampingnya ada gambar. Nah, apa sih fungsi gambarnya? Fungsi gambar ini adalah menggambarkan suasana dari quotes yang ada di sampingnya gitu. Misalnya nih, udah cakep, lucu, manis,
putih, pengertian, hidup pula. Duh, ngerepotin perasaan orang aja. Nah, di sebelah sini kan ada cewek cakep nih. Nah, berarti ini menggambarkan gini loh guys, sinkron gitu. Jadi dari quotesnya dan dari gambarnya juga sinkron gitu. Kemudian ada lagi nih, yang harus disadari di saat dia berhenti mengabari, berarti ada orang lain yang dia dekati. Sakit banget cuy. Dan ada salah satu quotes yang berdemek buat aku. Ini, kalian cari aja gambarnya seperti ini. Dan quotesnya berbunyi seperti ini. Aku bukanlah siapa-siapamu, tapi ku sangat terluka ketika melihatmu bersama dirinya. Kumohon mengertilah. Dan gambarnya seperti ini guys. Aduh, sakit banget itu sumpah. Dan alur dari buku ini ada beberapa tahap, dan nanti kalian baca sendiri. Dan dijamin insya Allah ketika kalian membaca buku ini, dari awalnya kalian di fase sebuah usaha mengikhlaskan seseorang, dan setelah membaca buku ini sampai habis, dan kalian pasti sudah benar-benar di fase ikhlas yang sesungguhnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah guys gambaran dari buku aku. Dan aku bersyukur banget udah bisa menerbitin buku pertama aku. By the way, ini buku pertama aku loh guys. Dan gak kerasa akhirnya buku aku udah berumur 1 tahun. Alhamdulillah banget. Dan aku rasa semua orang pasti mengalami di fase inilah. Jadi buku ini rekomendasi banget buat kalian sebagai mood booster kalian di saat kalian terluka. Dan alhamdulillahnya di awal peluncuran buku ini di bulan Oktober tahun 2021 kemarin, buku ini telah terjual 1.200 eksemplar. Alhamdulillah banget tuh. Baru pertama rilis langsung banyak banget yang beli, alhamdulillah begitu Pak. Dan berkat kalian semuanya yang telah membeli buku aku, yang telah mensupport aku, buku ini sudah resmi bestseller ya. Alhamdulillah banget. Dan aku menginformasikan untuk kalian yang bingung gimana sih caranya beli buku aku. Tenang aja guys, buku aku udah terjual di seluruh toko Indonesia, dari online store hingga offline store-nya. Untuk offline store-nya, kalian bisa kunjungi toko Gramedia yang ada di kota-kota kalian. Semuanya udah ada guys di seluruh kota-kota kalian. Coba kalian cari di mall-mall, terus masuk ke toko Gramedia, coba cari buku aku nih, Sebuah Usaha Mengikhlaskan by Wahyu Aryansah, pasti ada. Dan untuk online store-nya, kalian bisa kunjungi aja di website Guepedia atau pergi ke Instagram Guepedia_penerbitan. Kalian klik link yang ada di bio-nya. Coba kalian cari di sana buku Sebuah Usaha Mengikhlaskan, pasti ada. Atau juga bisa beli di toko buku aku di Arbookpedia. Caranya juga sama. Kalian bisa kunjungi Instagram aku Wahyu Aryansah. Di sana aku udah taruh link di bio aku. Kalian bisa klik aja di situ, coba cari bukuku. Kemudian kalian klik, terus abis itu kalian akan diarahin ke link direct ke Shopee dan kalian bisa cek di situ. Dan perbedaan beli buku di Arbookpedia di toko buku aku dengan Guepedia atau Gramedia, kalian akan mendapatkan eksklusif tanda tangan aku langsung jika kalian order di Arbookpedia. Dan harganya sangat terjangkau sekali guys. Kalian bisa langsung aja check out lah di Shopee, keburu kehabisan gitu. Oke, cukup sekian terlebih dahulu review buku aku. Jika kalian punya ide tentang buku, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Aku harus bikin konten apa lagi sih dengan buku aku? Coba komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian terlebih dahulu untuk video kali ini. Klik like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan coba komen di bawah guys. Enaknya aku bikin konten apa lagi sih dengan buku-buku aku? Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selama ini dari dulu sampai sekarang selalu mensupport aku. Terima kasih banget. Tanpa dukungan dari kalian, aku bukan siapa-siapa guys. Jika kalian punya mimpi, cobalah wujudkan. Usaha aja dulu. Kesuksesan orang lain bukan berarti kegagalan kamu. Jangan sering membandingkan kesuksesanmu dengan kesuksesan orang lain. Karena setiap proses hidup dan cara berusaha orang lain itu berbeda-beda. Dan juga ingat, jangan terlalu sering memamerkan kesuksesanmu, karena nggak semua orang itu suka dengan pencapaianmu. Seperti halnya penulis nih, posting buku yang sudah terbit, posting buku yang sudah terjual berapa banyak, posting jadwal tur buku ke kota-kota. Emangnya buat apa sih? Memang kita terlihat lebih sibuk, terlihat lebih sukses, terlihat banyak uang, dan juga merangsang teman-teman dan orang umum untuk pinjam uang. Tuh kan. Halo Pak, dengar-dengar kemarin habis nerbitin buku nih dan terjual banyak lagi. Tuh, sukses ya. BTW aku ada keperluan dikit nih. Boleh telepon Kak?